Ada satu video yang cukup ramai diperbincangkan. Judulnya, Gawat. Semakin banyak yang membenci Islam, populasi Muslim menurun. Isi videonya panjang, retorikanya tajam. Tapi jujur, ada banyak hal yang bikin saya mengernyitkan dahi. Bukan karena saya tidak suka dikritik, tapi karena kadang, yang katanya kritik membangun, justru malah menjatuhkan. Satu persatu, tuduhan terhadap umat Islam dan para ulama dilontarkan, seakan-akan semuanya sudah rusak, tak layak dipercaya. Ada yang bilang, ulama sekarang hanya tukang minta-minta, hanya bisa hidup dari amplop, bukan dari keringat. Santri disebut tidak diajarkan berpikir, hanya disuruh patuh, tunduk, dan sujud di kaki guru. Umat Islam dianggap terlalu sibuk mengenang kejayaan Andalusia, Baghdad, dan Konstantinopel, padahal realita hari ini, katanya, jauh dari sana, dan karena itu kritik demi kritik dilontarkan tanpa jeda. Bahkan bukan hanya kritik, tapi tuduhan, pelecehan, bahkan penghinaan, semua dikritik, semua dianggap salah, semua disapu rata dalam satu narasi kelam tentang kemunduran umat. Tidak ada satupun yang luput. Tidak ada satupun yang diberi ruang untuk menjelaskan, apalagi dibela. Seolah-olah, kalau kamu seorang ustaz, otomatis kamu munafik. Kalau kamu seorang santri, pasti kamu bodoh. Kalau kamu aktif di pengajian, berarti kamu anti kemajuan. Tapi di titik ini, mari kita berhenti sejenak, tarik nafas, dan ajukan pertanyaan sederhana. Apakah semua tuduhan ini benar? Atau jangan-jangan kita sedang menyaksikan sebuah retorika emosional yang dibungkus dengan gaya seolah-olah ilmiah, padahal tak lebih dari opini pribadi yang dibesarkan oleh algoritma. Apakah kita sedang dihadapkan pada penghakiman yang dibungkus sebagai nasihat, atau justru sedang diseret ke dalam arus sinisme massal terhadap apapun yang berbau Islam? Kalau benar semua ulama hanya diam soal korupsi, soal ketidakadilan, soal penyimpangan kekuasaan, maka mari kita tanya, bagaimana dengan Buya Yahya, KH, Cholil Nafis, Ustaz Adi Hidayat, Habib Hussein Ja'far? Mereka bicara, mereka tidak tinggal diam. Buya Yahya berkali-kali mengingatkan pentingnya kejujuran dalam kepemimpinan dan bahaya dosa struktural. KH, Cholil Nafis bahkan secara terbuka sering menyampaikan kritik terhadap praktik kekuasaan yang menyimpang, meskipun beliau berada di lingkaran strategis. Ustaz Adi Hidayat juga pernah menyuarakan keresahan terhadap kezaliman ekonomi, ketimpangan, bahkan secara terbuka menggalang dana untuk Palestina, Rohingya, hingga COVID-19, bukan hanya dengan kata-kata tapi dengan aksi nyata. Jadi, benarkah mereka semua diam? Atau mereka hanya tidak masuk ke algoritma konten yang dipilih guru gembul? Karena begitulah algoritma bekerja. Ia menyajikan apa yang kita cari, bukan apa yang benar. Kalau kita mencari ulama munafik, yang keluar adalah semua konten yang mendukung asumsi itu. Tapi kalau kita mencari ulama pejuang keadilan, kontennya juga ada. Tinggal mau kita lihat atau tidak. Lantas, adilkah menuduh semua ulama itu bungkam? Adilkah menyamaratakan 1-2 kasus lalu menyimpulkan bahwa institusi keulamaan sedang membusuk total? Tentu tidak. Karena seperti halnya dalam profesi apapun, ada guru yang baik dan guru yang buruk, ada polisi yang jujur dan polisi yang korup, ada jurnalis yang objektif dan ada yang tukang sensasi. Ulama pun manusia, bukan malaikat. Tapi menyapu semua dengan satu stigma itu bukan keadilan. Itu dendam yang dibungkus kritik. Kadang saya bertanya-tanya dalam hati, kenapa sih? Di tengah banyaknya tantangan umat Islam hari ini, kemiskinan, krisis moral, dekadensi sosial, dan serangan ideologi dari luar, kita malah semakin gemar menertawakan ulama kita sendiri. Kenapa semakin hari semakin banyak konten, komentar, bahkan obrolan santai yang isinya adalah mencela, menyindir, dan merendahkan orang-orang yang seharusnya jadi pelita umat? Dulu, kita tumbuh dengan ajaran, ulama adalah pewaris Nabi. Kita diajarkan untuk menghormati mereka,
bukan memosisikan mereka sebagai lawan debat. Tapi sekarang, kita justru dengan bangga memviralkan potongan video pendek berisi kealpaan ustaz, rekaman suara yang dimanipulasi, hingga mengedit ceramah lalu menambahi caption yang provokatif, hanya demi engagement. Kenapa kita bangga mengumbar aib rumah sendiri ke khalayak luas? Kenapa begitu semangat membongkar borok keluarga kita sendiri? Padahal kita tahu yang tertawa bukan cuma kita, tapi juga mereka yang diam-diam ingin Islam runtuh dari dalam. Apakah kita lupa bahwa menghancurkan marwah ulama secara tidak langsung berarti menghancurkan benteng pertahanan umat? Ulama memang manusia biasa, mereka bisa salah. Tapi ketika kita mencaci mereka tanpa batas, kita bukan sedang membangun peradaban baru. Kita sedang membakar jembatan yang menghubungkan kita dengan ilmu, akhlak, dan petunjuk. Bayangkan jika seorang non-muslim yang masih penasaran dengan Islam membuka YouTube dan yang pertama muncul adalah video yang menyudutkan Habib, menyindir pesantren, atau melecehkan ulama. Apa kesan pertamanya terhadap agama ini? Apakah ia melihat cahaya, atau justru melihat umat yang saling menghancurkan di dalam? Kalau memang niatnya membangun umat, maka bangunlah dengan cara yang benar, dengan cinta, dengan ilmu, dengan adab, bukan dengan memukul fondasi peradaban hanya demi mendapatkan tepuk tangan dari algoritma. Kita tidak bisa dan tidak boleh membangun rumah baru di atas reruntuhan kehormatan ulama. Karena ulama, suka tidak suka, adalah penjaga nilai, penjaga arah, dan penjaga adab umat ini. Mereka memang tidak sempurna, karena mereka manusia. Tapi justru karena mereka manusia, mereka berhak diperlakukan dengan adil, bukan dicabik-cabik dengan narasi benci yang dibalut kritik kosong. Kalau hari ini kita menyaksikan banyak konten yang dengan enteng menyindir Habib, menuduh ustadz sebagai tukang dagang agama, atau menyebut pesantren sebagai ladang kebodohan, maka itu bukanlah upaya membangun umat, itu bentuk sabotase yang berbahaya. Jangan kita hancurkan marwah ulama hanya karena ingin tampil beda. Jangan kita ukir konten viral di atas reruntuhan kehormatan orang-orang yang dulu jadi guru bangsa. Karena kalau kita rusak kepercayaan umat terhadap ulama, maka siapa lagi yang akan kita andalkan untuk membimbing generasi berikutnya? Kritik itu perlu. Tapi kritik tanpa adab hanya akan jadi fitnah yang dibungkus intelektualitas semu. Terdengar cerdas, tapi sebenarnya hanya sinis. Terlihat lugas, tapi isinya hanya luka. Lalu, apa gunanya? Apa gunanya menyuarakan perbaikan jika justru menanamkan kebencian di hati umat terhadap pemimpin-pemimpin moral mereka? Kita bukan sedang melawan kebodohan kalau yang kita sebarkan adalah kebencian. Kita bukan sedang membangunkan umat kalau yang kita bangkitkan adalah dendam. Kita semua ingin melihat kebangkitan Islam. Kita semua ingin umat ini maju dan berkembang, menjadi umat yang dihormati dan dihargai di seluruh dunia. Tetapi, untuk mencapai itu, ada satu hal yang harus kita ingat. Kita tidak akan pernah sampai ke sana jika kita sendiri yang terus-menerus menghancurkan wibawa guru, ustaz, dan ulama kita. Mereka adalah cahaya yang membimbing kita di tengah kegelapan, yang menyampaikan ilmu dan petunjuk yang benar. Jika kita merendahkan dan meragukan mereka, kita justru merusak pondasi yang telah dibangun dengan susah payah. Kita tidak bisa membiarkan sinisme, rasa pesimis, atau bahkan kebencian membunuh harapan kita untuk maju sebagai umat yang kuat. Kita harus menjaga kehormatan dan wibawa para pemimpin agama kita, karena hanya dengan saling mendukung dan menghargai, kita bisa membangun masa depan yang lebih baik untuk Islam dan umatnya. Jika kamu merasa video ini membuka mata, jangan ragu untuk bagikan. Mari kita jaga Islam, bukan hanya dari musuh eksternal, tapi dari narasi-narasi internal yang menyesatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.